What's up rock and roll? Yes, setelah 3 episode serial Sadar Rehe, dimulai dari Sadar Banget, lalu Sadar Diri, dan diakhiri oleh track Sadar Rehe Klasik. Mari kita bahas yang detail. Di sini adalah review yang sebenarnya dari track yang ada di Sadar Rehe itu sendiri. So, untuk yang belum nonton dulu 3 itu, baru balik lagi ke sini. Oke, mari kita mulai bahasannya. Sekali lagi gue ingetin untuk lu yang belum nonton 3 episode back to back tentang Sadar Rehe, mendingan nonton dulu lalu balik lagi ke sini sehingga lu bisa ngerti apa yang gue omongin dari track Sadar Rehe. Gua mau ngebiasain ini sih, ketika gue udah selesai main di satu tempat, alangkah baiknya kalau gua memberikan kesan dan pesan tentang tempat itu. Sedikit review tentang track, jalur, atau bahkan bike park yang baru aja gue lewatin. Track builder tuh udah bikin jalur ini atau bahkan bike park ini dengan susah payah. Jadi menurut gua layak untuk 1, diapresiasi, dan 2, tentunya dikasih kritisi supaya bisa berkembang ke bentuk-bentuk yang lebih kreatif berikutnya gitu. Sadar Rehe itu terletak di Majalengka, Jawa Barat. Dia ada 3 jalur, yaitu track 1 adalah Sadar Banget 8 km, lalu Sadar Diri 10 km, dan yang ketiga adalah Sadar Rehe Klasik 8 km lagi. Ragam alamnya cukup variatif karena kita nemu pohon pinus, bambu, alang-alang, dan kebun batu. Kebun batunya pun beragam. Ada batu karang, ada kebun batu yang panjang dan lepas-lepas, juga batu-batu yang berlumut, men. Jadi paket komplit lah, pinus, bambu, alang-alang, batu dengan batu 1, 2, 3 tipe. Tipe treknya sendiri, tipe jalurnya adalah adventure karena hanya di beberapa bagian aja yang terlihat bikinan gitu ya. Ketika udah flowingnya asik, foot, ada drop dan sebagainya. Wah, ini mah bikinan, seru gitu ya. Tapi banyak sisanya adalah jalur-jalur yang wah, seru nih kayaknya. Tapi pas dimainin, kenapa aneh? Karena itu adalah trek alam. Dan itu natural, bener-bener alamnya yang memang berbentuk seperti itu gitu. Bisa dibilang trek adventure, bukan 100% bike park, tapi memang jalur main yang bisa diterabas sama MTB. Yang mana seru banget. Ini trek kesukaan gua dan Hedi gitu, sesuatu yang random yang nggak bisa ketebak gitu. Bisa disimpulkan 3 trek itu hardcore semua. Well, yang hardcore Sadar Banget ya, itu hardcore dan ekstrim. Elevasinya sangat curam. Kecuramannya itu mirip banget dengan yang gue temuin di Caldera waktu itu SS4. Yang gue sama Yosa sampai serodot-serodot. Nah, bedanya sama di Caldera, Caldera itu tanah full. Single track tanah. Di sini plus batu. Dan curam batunya random. Mampus itu rasanya, men. Terus tuh bebatuan sepanjang jalan. Jadi ini track yang bisa gue bilang track tetap aman tergantung dari siapa yang maininnya. Kalau yang maininnya mawas diri, ngerti batasnya segimana, know your limit, ini track tetap bisa dimainin aman. Dan ketika nonton justru jadi lebih fun karena bisa saling ngambil gambar dan saling ngetawain. Itu yang paling seru sih. Sorodot. Celana lu zigzag kan, kuat. Tapi untuk yang ngerasa tetap tertantang dan punya skillnya, silahkan. Ada 2 section yang sangat curam, yang cukup panjang dan sangat curam. Septian Hermansyah aja gitu ya. Spartan Racing Team gitu, jatuh di situ. Ya apalagi saya, ngagulitik namanya. Asik, mantap. Trek Sadar Diri lebih flowy, cuma batunya nggak sopan. Batunya benar-benar nggak sekolah, ada di mana-mana, random, dan kalau di Sadar Diri batunya lepasan. Ada beberapa batu karang yang curam pendek,
dan ngagetin gitu. Tiba-tiba sret, waduh, duglak, sangat random, tapi somehow masih bisa di-manage gitu. Untuk Sadarehe Classic, ini gua udah alamin di 2019, tapi karena 5 tahun lalu, ya nggak hafal kan? Kan saya nggak tinggal di sana ya. Jadi seperti baru lagi gitu. Dan karena tenaga sudah terkuras di 18 km sebelumnya, di titik itu kita pun nggak makan siang. Yang terjadi di Sadarehe Classic adalah lelah yang berlebihan. Bonking itu namanya. Jadi tiba-tiba kadar gula lu ngedrop parah. Pluk! Jatuh. Badan kayak nggak mau disuruh ngapa-ngapain lagi. Fokus udah berantakan, konsentrasi udahlah berantakan. Nggak ada kalori di badan kan, nggak bisa dipakai otak, nggak bisa dipakai otot kan. Ya udah akhirnya capek, terpaksa harus istirahat dan menyelesaikan sisa treknya dengan mode survival. Udah bukan mode seru-seruan lagi, tapi mode yang penting cepat selesai gitu. Nah, selain review sedikit di situ, gue mau nyeritain problem apa aja yang terjadi selama kita main di sana. 1. Arm pump ini sangat lelah, terutama di sadar diri. Sangat lelah karena gitu, dan entah gimana refleksnya membuat lu jadi tegang. Dan ketika tegang ya otot lu kan kenceng lemes gitu kan. Akhirnya arm pump. Ale sendiri terjadi pegel kakinya dan akhirnya lama-lama kram. Saran gua mengerti cara menghandle rock garden. Di sepertiga terakhir akhirnya gue ngerti caranya, yaitu dengan ngelemesin aja badan gitu. Bikin semua sendi-sendi badan lu menjadi suspensi gitu. Akhirnya malah jadi fun. Problem berikutnya adalah ban bocor. Yes, karena banyaknya batu, ban bocor itu sebuah keniscayaan. Makanya sebelum berangkat kita udah nyiapin ban dalam. Gue bawa ban dalam, Tony bawa ban dalam, dan Kang Iwan bawa ban dalam. Terjadi di sepeda gue ban bocor. Akhirnya ganti ban. Berikutnya problem adalah pedal. Pedal strike atau crank nabrak batu itu udah jamak banget deh. Karena gini, ketika pedal lu level, ya kanan kiri itu tingginya sama dari tanah, ini tetap masih suka nabrak batu, men. Jadi kadang-kadang lu harus lihat si batu, wih, ini harus diangkat. Ketika selesai diangkat, di batu berikutnya yang kiri yang diangkat gitu. Jadi lu kayak goes gitu sebenarnya. Serandom itulah batunya. Pedal strike. Harus dinaik-naikin pedalnya. Tapi berhubung gua rada-rada udah nggak peduli sama crank gua, iya hajarkan saja gitu, pedal strike, dan jepret. Paduli. Jadi siap-siap main di Sadarehe, punya protektor buat crank, atau ya siap-siap bocel aja lu punya crank dan pedal gitu. Berikutnya problemnya adalah karena curam-curamnya sering ya, dan lu akan sangat akrab gitu lu dengan brake lever. Itu kemarin terjadi gitu. Brake levernya Septian bisa patah. Tapi gue yakin kalau kita sih kayaknya nggak akan terjadi ya. Itu bisa terjadi di Septian ya karena mainnya brutal aja itu orang gitu, kacau pisan. Coatings baby. Dan itu rem Magura, men. Rem Magura adalah rem yang paling mudah untuk tekak-tekuk. Jadi ketabrak dikit dia nekuk gitu, langsung muter. Tapi tetap bisa patah di tangan Septian. Ya itu memang mainnya yang brutal buat gua. Tapi kuat. Ininya kan plastik. Hah? Ininya alloy. Tapi ini kan Magura. Iya, plastik tapi. Tapi kan Magura. Iya. Nggak enak ke rekening. Tapi ya itulah. Siap-siap main di Sadarehe, bocel-bocel karena memang alamnya cukup ekstrim. Batu, banyak batang-batang melintang, akar nggak terlalu banyak sih. Batu aja tuh yang menyeramkan. Beberapa yang harus jadi catatan di sana adalah kadang-kadang dropper udah diturunin tuh kayaknya harus lebih rendah lagi dikit gitu, karena ketika curam badan lu harus bener-bener rendah gitu di sepeda.
Dan gue kemarin kurang nurunin dropper gue lagi, otomatis badan gue jadi ke belakang sadel. Ketika badan gue di belakang sadel, tangan gue kan jadi lurus terhadap handlebar kan. Ketika tangan gue lurus, ini jadi ngelok, mau belok-belok tuh jadi susah. Lalu teknis juga, ya gue harus akui kalau main di Sadarehe kayaknya harus pakai flat pedal. Gue kemarin pakai clipless dan seringkali kita harus berhenti untuk ngeliat dulu tracknya seperti apa. Atau kadang-kadang kita baru abis turun kaki, nyelesain satu obstacle, pas berikutnya lagi, udah serem lagi. Dan untuk nge-clip in ke dalam pedal, itu kan butuh waktu ya. Sementara kita harus diam di tempat track stand untuk turun. Dan itu, anjir, belum clip in tapi gue udah harus turun. Mohon maaf, Klit. Bukan, Klit, nggak nyangkut-nyangkut. Akhirnya berhenti, gue mundur dulu bareng 4-5 meter ke belakang, jalan, clip in, baru lewatin itu. Gitu. Itu sangat menguras tenaga, karena lu harus mengulang lagi, atau aduh tanggung tapi harus dijalanin. Jadi mendingan pakai flat pedal, main di sana, mudahlah kaki keluar masuk ke pedal tuh mudah. Berikutnya adalah tipe rem. Gua kan pakai SLX single piston ya. Struggling banget men gue di sana men, karena menurut gua memang harus minimal double piston deh. Dan si Ale juga bilang semenjak dia pakai TRP yang double piston, di situ dia nyaman banget gitu. Unless lu memang nggak masalah dengan mencet kenceng dan deg-degan, ya udah nggak apa-apa pakai single piston. Tapi kalau pengen nyaman, modulasi enak dan sebagainya, sebaiknya pakai double piston. Tapi ya upgrade lagi ya. Ya sudahlah, yang asik kan deg-degannya kan, udah single piston aja, lalu deg-degan lah kita main. Rem, jangan lupa dicek dulu karena penting banget dipakai di Sadarehe. Bicara soal rem tadi, kita ngobrol tentang skill, kita ngobrol tentang kemampuan. Disinilah diperlukannya teknik rem yang bagus. Di Sadarehe itu ketika lu lock rem, dia akan merosot. Ketika lu kurang rem, dia akan merosot. Lu mesti ngerti persentase rem belakang berapa dan rem depan berapa tergantung elevasinya dan tipe tanahnya. Lu butuh speed buat ngelewatin gajlugan-gajlugan random itu dari batu. Tapi kalau terlalu pelan, lu bisa ngerem di batu dan bisa jungkel. Teknik atau manajemen lu ngerem itu seperti apa, disitulah diuji. Dan gua sangat menikmati itu. Edan, asik pisan. Mantap. Berikutnya adalah manajemen nyali. Bener-bener ini adalah senam mental. Karena batu-batuan itu bentuknya memang intimidatif banget, men. Ketika ngeliat tuh batu tuh, serem. Terus, tuh. Bebatuan sepanjang jalan. Dengan elevasi curam yang, Unlogical, baby. itu bener-bener senam mental di situ gitu. Ketika lu pertama, itu lu bener-bener harus tahu. Ini yang mencegah lu jalan adalah takut, tapi sebenarnya lu bisa, sehingga lu tinggal harus memompa nyali lu untuk bisa ngelewatin itu. Atau emang lu takut, karena lu tahu lu nggak bisa. Gitu loh. Bukan lu yakin nggak yakin lagi, tapi lu tahu lu nggak bisa, makanya lu takut. Saran gua, mentok-mentok tuntun saja. Menuntun itu adalah sebuah pekerjaan mulia. Ini lagi cari pembenaran. Tapi ya terjadi ketika udah terlalu ekstrim, terlalu ajaib, ya sudah tuntun sajalah. Dan itu jadi bobodoran tersendiri dan jadi keketawaan tersendiri. Berikutnya adalah tentang body position. Di Sadarehe gue jadi ngerti kalau gue itu ternyata belum paham-paham banget sama sepeda gue. Udah 4 tahun gue pakai, tapi kok ternyata pas di situ gue nggak akrab-akrab banget gitu sama si sepeda ini gitu. Terlalu belakang tangan gue ngelok, terlalu depan resiko untuk jungkir,
tengahnya gua tuh yang sweet spotnya di mana tuh di Sadarehe jadi ngeblur lagi. Oh iya, iya. Bodoh. Jadi saran gua bener-bener kenali lagi sepeda lu bener-bener menjadi satulah dengan sepeda sehingga ketika mau lu kemana dia akan ngikut gitu. Dan yang terakhir adalah stamina. Saran gua sebelum main di Sadarehe lu ada waktu sebulan itu beneran latihan stamina, latihan endurance karena meskipun ini turunan full tapi ternyata sangat diperlukan stamina lu untuk berada di atas sepeda dengan endurance yang lama, dengan hentakan-hentakan, tekanan, dan bobot yang dibawa ke kanan ke kiri sembarangan itu, lu butuh stamina ekstra. Disadar banget, itu stamina gua terkuras. Edun, baru sadar banget ini, belum Sadarehe, belum sadar diri. Ketika kalori hilang nih dari badan nih ya, stamina lu jelek, itu kalori yang di otak sama yang di otot cep habis. Dan ketika habis, otot pegel, badan minta kesini nggak mau ngikut, otak jadi panik, fokus jadi hilang, takut jadi berlebihan, udahlah berantakan. Stamina tubuh lu harus sangat bugar untuk main di Sadarehe dengan nikmat. So, kesimpulan sekaligus personal opinion gua, jujur gua pengen kesana lagi untuk mengulang. Karena udah walk the track di trip sebelumnya dan udah tahu kira-kira kelemahannya apa aja di sana. Tinggal gue penuhin satu-satu dan insya Allah gue bisa menikmati trek itu sekali lagi. Atau berkali-kali lagi. Tapi kalau hujan gimana ya? Itu satu kondisi baru lah gitu. Ini mah PR deui. Buat gue ini trek yang cocok untuk menguji hobies-hobies yang pengen naik level. Bener apa yang dikatakan oleh Kuye. Itu trek yang cuma dua kemungkinannya. Lu nambah skill, atau lu justru pensiun dini. Kalau lu bisa ngelewatin itu semua dengan baik, ketika lu ngulang mestinya lebih fun. Tapi untuk pengalaman pertama, jujur ini ujian. Cocok untuk menguji apakah kau memang mencintai mountain bike atau tidak. Nah, disinilah ujiannya. Tapi untuk pro rider, buat gua sih, buat pro rider gampang-gampang aja ya. Ini buat latihan mereka lah ya, bukan buat uji gitu. A very great job dari Kuye and team karena bisa membuat jalur yang cukup panjang ya, 26 kilo. Dan sepanjang jalan isinya tantangan, dan tantangan. Fisik, mental, dan nyali. Keren sih. Tapi tetap harus ada kritisi. Kritisi dari gua, masukan nih ya buat trail builder, buat Mang Kuye sama tim. Kan ada banyak section yang ekstrim banget, yang bahaya, double black diamond gitu ya. Dan itu kan disertai dengan bebatuan atau dengan jalur yang random. Kalau bisa di bagian itu dibikin nggak serandom itu bisa nggak? Dibikin rada diatur sedikit, jadi kelihatan nih line-nya ke sini. Line susah yang ini, line yang aman ini gitu. Kalau misalnya bisa dibikin gitu akan sangat perfect. Karena memang diatur tidak serandom yang gua alamin. Dan random pisan gitu. Batu ada yang kayak hiu begini men. Ada hiu mencuat dari laut. Nah gini batunya. Ini serem pisan. Secara overall, it was a great trail. Sadarehe, sadar banget, sadar diri, dan Sadarehe klasik. Buat gua top. Thank you untuk Kuye yang udah susah payah bikin track itu layak untuk diacungi jempol. Thank you juga untuk Taekebo yang sedikit banyak mensponsori track itu untuk bisa terjadi. Oke, kira-kira sekian dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke guys, I'll see you in the next video. Rock and roll! Bener, Pak.
Wah.